Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, kami akan menjelaskan tentang peradaban Cina. Nama saya Amanda Cahini Tias, nomor absen 6. Sejarah Cina kuno terdapat di Sungai Kuning atau Huanghe. Daerah tersebut merupakan daerah yang sangat subur. Kebudayaan Cina kuno identik dengan nama dinasti Xiang, yang diperkirakan berkembang pada tahun 1796 sebelum Masehi sampai tahun 1122 sebelum Masehi. Letak geografis. Peradaban Tiongkok kuno atau peradaban Lembah Sungai Kuning adalah peradaban bangsa Tiongkok yang muncul di Lembah Sungai Kuning. Sungai Huanghe dikatakan sebagai Sungai Kuning karena membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Sungai ini bersumber di Pegunungan Kunlun di Tibet dan mengalir melalui Pegunungan Tiongkok Utara hingga membentuk dataran rendah dan bermuara di Teluk Seli, Laut Kuning. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kusnul. Saya Kusnul, kelas IPS 2, nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepercayaan. Masyarakat Cina memuja banyak dewa dan leluhur. Dewa yang paling utama ialah Shangti, atau dikenal dengan nama Dewa Langit. Pemujaan terhadap leluhur dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, terutama oleh anak laki-laki. Dewa-dewa yang sering mendapatkan pemujaan ialah Feng Jiu, atau disebut dengan Dewa Angin, dan Lei Xin, atau disebut dengan Dewa Topan, yang digambarkan sebagai naga yang besar, dan Taishan, atau 4 dewa yang menguasai Bukit Suci. Dan saya akan menjelaskan lagi tentang filsafat. Pujangga yang berasal dari dinasti Zhou sebagai berikut. Yang pertama adalah Kungfuse. Kungfuse mengajarkan adat dan istiadat melalui raja-raja kuno. Yang kedua adalah Mengse. Menurut Mengse, rakyatlah yang terpenting dalam suatu negara. Dan yang ketiga adalah Lause. Menurut Lause, supaya dunia tertib untuk selamanya, siapapun harus menjalankan Wu Wei atau tidak melakukan apa-apa. Dan yang keempat adalah Chuangzi. Chuangzi adalah murid dari Lause. Ia adalah seorang penulis filsafat yang pandai, jenaka, dan tajam tulisannya. Ini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang 4 orang filsuf yang ada di filsafat tadi. Yang pertama yaitu Kungfuse. Menurut ajaran Kungfuse, Tao adalah sesuatu kekuatan yang mengatur segala-galanya dalam alam semesta ini untuk mencapai suatu keselarasan. Yang kedua adalah Mengse. Mengse ternyata merupakan murid dari Kungfuse, tetapi dia tidak sama dengan Kungfuse, karena Mengse mengajarkan pengetahuan dan ajarannya bukan kepada seorang bangsawan, melainkan kepada seorang rakyat jelata atau rakyat biasa. Sehingga dia mengatakan bahwa rakyatlah yang terpenting dalam suatu negara. Yang ketiga adalah Lause. Ajarannya bernama Taoisme. Ajarannya mengajarkan bahwa suka dan duka, bahagia dan bencana itu sama saja, sehingga orang yang menganut ajaran ini akan memikul penderitaan dalam hati yang tidak terguncang. Dan yang keempat adalah Chuangzi. Chuangzi adalah murid dari Lause. Dia menulis filsafatnya dalam tulisan yang tajam, dan dia merupakan seorang filsafat yang sangat cerdas dan pandai, juga jenaka. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Weni. Sistem pemerintahan peradaban Cina kuno. Berikut ini adalah beberapa sistem pemerintahan peradaban Cina kuno, antara lain sebagai berikut.
1. Dinasti Shang. Berkisar pada tahun 1523 sampai 1027 sebelum Masehi. Dinasti Shang merupakan dinasti tertua di negeri Cina. Namun tidak adanya bukti tertulis, maka pada zaman ini bisa dikategorikan sebagai masa prasejarah. Setelah dinasti Xia runtuh, muncul dinasti Shang dengan ibu kota Anyang yang terletak di sebelah utara Sungai Huanghu. Posisi wilayah kerajaan ini sangat aman, terutama ditunjang oleh kondisi geografi yang tidak mendukung adanya serangan dari luar. Pada zaman dinasti Shang, muncul kepercayaan menyembah banyak dewa. Sebagai dewa tertinggi adalah dewa langit, yaitu Shangti. Tetapi bangsa Cina tidak meninggalkan kepercayaan kepada roh nenek moyang. Yang kedua, dinasti Zhou, berkisar pada tahun 1027 sampai 256 sebelum Masehi. Dinasti Zhou menggantikan dinasti Shang setelah terjadi perebutan kekuasaan dengan alasan raja dari dinasti Shang dianggap salah mengurus negara dan telah meninggalkan mandat dari Dewa Langit. Sebagai ibu kota dipilih kota Hao. Kondisi sosial dalam masyarakat semasa dinasti Shang sudah terbentuk. Secara tidak disadari, telah terbentuk dua golongan, yaitu golongan bangsawan dan golongan rakyat biasa. Adanya kondisi ini melahirkan sistem feodalisme yang diterapkan pada masa dinasti Zhou. Sistem pemerintahan pada dinasti Zhou dikuasai secara terpusat di bawah kekuasaan kaisar, dan daerah-daerah yang dikuasai raja dipimpin oleh raja bawahan atau raja vassal. Pada tahun 480 sebelum Masehi, Cina terbagi menjadi 3 penguasa, yaitu Qi di Shantung, Zhou di bagian utara Sungai Yangtze, dan Qin di lembah Sungai Huanghu. Kondisi seperti ini melahirkan para tokoh filsafat, di antaranya Lao Tse, Confucius, Mengse, dan lain-lain. Yang ketiga, dinasti Qin, berkisar pada tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Di antara 3 penguasa, Qin adalah penguasa yang agresif dan mengalahkan kekuatan lainnya. Barulah pada tahun 221 sebelum Masehi, Pangeran Cheng sebagai penguasa Qin membeli wilayah untuk kekuasaannya dari Manchuria sampai Yangtze. Keberhasilannya itu, Pangeran Cheng menamai dirinya Shi Huangdi, yang berarti kaisar pertama atau kaisar kuning. Pada masa pemerintahannya, Cina dibagi menjadi 36 provinsi. Kepala provinsi dan distrik langsung bertanggung jawab pada kaisar. Yang keempat, dinasti Han, berkisar pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 221 Masehi. Kedekatan Liu Bang kepada rakyat dan pendidikan, ajaran Konfuse dihidupkan kembali. Bahkan ajarannya dipakai sebagai seleksi calon pegawai negara dan kenaikan jabatan. Pada saat kekuasaan Kaisar Wuti menghasilkan sebuah imperium yang luas hingga ke Korea, Turkestan, sebagian India, dan Indochina. Berkat imperium ini terjadi hubungan perdagangan antara Cina dan India, sehingga terjadi percampuran kebudayaan dan dimulainya masuk ajaran agama Buddha. Jalur perdagangan Cina dengan Asia Tengah menggunakan jalur sutra, yaitu jalur perjalanan dari Cina ke Asia Tengah melalui India Utara. Adanya kerawanan keamanan selama perjalanan jalur perdagangan diganti melalui laut, melalui Indonesia. Sepeninggal Wuti, Cina mengalami kemunduran akibat kebijakan yang tidak menguntungkan orang kaya dengan cara penghapusan budak, pembagian pemilikan tanah, dan penetapan harga. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem mata pencaharian masyarakat Cina. Mengalirnya Sungai Huanghe dan Sungai Yangtze merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Cina dengan cara bercocok tanam dan berternak. Di daerah Sungai Huanghe terdapat daerah yang sangat subur, sehingga masyarakatnya memanfaatkan untuk kegiatan bertani dan menjadikan bertani sebagai mata pencaharian yang utama. Dan cepatnya kemajuan teknologi pertanian di bangsa Cina mendorong terbentuklah suatu kerajaan dinasti yang pertama kali, yaitu dinasti Xia.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Weni. Saya Weni Aulia Putri dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 35. Aksara. Bahasa yang dipergunakan masyarakat Cina di berbagai wilayah berbeda-beda. Tulisan Cina berupa huruf piktograf, yaitu huruf yang berupa gambar dengan masing-masing mempunyai arti berbeda. Untuk memupuk rasa persatuan dan persaudaraan, maka pada abad ke-20 dikembangkan pemakaian bahasa persatuan yang disebut Kui. Teknologi, hasil kebudayaan Tionghoa yang banyak membawa pengaruh besar bagi bangsa-bangsa lain di dunia, antara lain 1. Penggunaan kertas, tinta, dan mesin cetak telah berkembang pada zaman pemerintahan Kaisar Han Wudi dari dinasti Han. 2. Meramu obat-obatan untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit dari bahan herbal masih dapat kita temukan hingga kini. Selain itu, cara alternatif dengan menggunakan tusukan jarum seperti akupuntur dan pijatan masih dipraktikkan hingga kini. 3. Dalam seni bangunan, Tionghoa juga sangat maju. Hal ini dibuktikan dengan adanya tembok besar Tiongkok dan kuil-kuil. 4. Bangsa Tionghoa juga mengembangkan ilmu gastronomi, yaitu ilmu memasak makanan. Komposisi bumbunya yang sederhana dan rasanya yang enak membuat makanan Tiongkok sangat terkenal di mana-mana hingga sekarang. Masakan Indonesia yang dipengaruhi oleh bangsa Tiongkok antara lain siomay, kue tiaw, dan mie ayam. 5. Peradaban Tiongkok memperkenalkan kita pada ilmu bela diri seperti kungfu. Bela diri digunakan untuk melindungi diri dan barang dagangan dari perampokan dan serangan bangsa lain. 6. Komoditas terkenal dari Tiongkok adalah kain sutra. Kain sutra mulai dikenalkan pada zaman kekuasaan Shi Huangdi dari dinasti Qin. 7. Seni lukis. Seni lukisnya banyak yang bersifat dekoratif dan memiliki corak yang khusus dengan menggunakan warna-warna yang tajam. Dimulai dari dinasti Tang, subjek prima lukisan Cina adalah lukisan landscape. 8. Seni keramik. Seni keramik Tiongkok telah berkembang pesat pada zaman dinasti Ming dengan menggunakan teknik glasir yang halus dan hiasan warna-warna yang menarik. Astronomi. Pengetahuan astronomi juga berkembang pesat di Tiongkok karena ilmu ini menunjang aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat Tionghoa mengenali 4 masa pergantian musim, sehingga pengetahuan tentang masa-masa pergantian musim melalui penanggalan menjadi penting, terutama dalam kegiatan pelayaran dan pertanian. Sekian video penjelasan tentang peradaban Cina dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.